apa-apa? Aduh, enggak. Makasih ya ini. Aduh, ini apa, Bu? Akui dosamu. Ini maksudnya apa ya, Bu? Nggak tahu. Siapa sih tuh orang? Kok kayaknya dia tahu banyak soal kelakuanku selama ini ke Rina? Ya udah, Bu. Biar Aini anterin pulang ya. Ya, makasih Aini. Pelan-pelan, Aini bantu. Hati-hati, Bu. Makasih ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini kok berantakan gini, Bu? Sampai ini apa yang pecah ya, gelas ya? Iya, tadi vas bunga pecah. Ya Allah. Aduh. Jangan lupa nanti kakinya dikompres aja, Bu. Iya. Kenapa, Kak? Kakinya ini tadi jatuh di jalan. Tolong dibantu ya, Rin. Ya, Kak. Ya udah kalau gitu, Bu Ella. Aini pamit dulu ya. Iya, Aini sekali lagi makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Makasih ya, Rin. Ya udah kalau gitu saya ambilin obat dulu ya, Bu. Ya udah cepetan buru. Aduh, pelan-pelan, sakit tau. Aduh, siapa sih tuh orang? Berani-beraninya ya nantangin aku. Awas aja, kalau ketahuan, habis dia sama aku. Perih. Akui dosamu. Ini maksudnya apa ya, Bu? Nggak tahu. Hai. Mai? Ada Fahri? Ngapain? Ngelamun aja. Ini loh, aku tiba-tiba nggak apa-apa, kepikiran aja sih. Tadi kan aku ketemu sama Bu Ella di jalan, aku nolongin Bu Ella jatuh. Terus tiba-tiba ada yang kayak ngasih kertas batu gitu ke Bu Ella. Pas dibuka, isinya akui dosamu. Aku nggak ngerti itu maksudnya apa. Terus juga waktu aku tanya Bu Ella juga nggak tahu ini maksudnya gimana. Ya jujur aneh sih. Soalnya tadi Bu Yuyun, Bu Iput juga kasih tahu aku kalau Bu Ella itu diteror dan rumahnya itu sampai dilempar. Ya Allah, berarti ini ada yang nggak beres nih. Kira-kira apa yang ditutupin sama Bu Ella? Tapi apa jangan-jangan pelaku terornya ini mungkin mau nyuruh Bu Ella untuk ngakuin hal yang udah dilakuin kali ya? Atau mungkin orang yang sakit hati sama Bu Ella? Karena aku yakin nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya kamu bener, Mai. Kayaknya aku harus nyari tahu deh. Aku bantu selidikin ya. Soalnya ngeri juga. Kemana-mana sekarang jangan pergi sendirian, Nay. Ya. Aku juga akan bantu. Makasih, Mai. Davin. Apaan? Tadi saya lihat ada sosok yang ngikutin kamu dari belakang. Lo kalau ngomong jangan sembarangan lo ya. Terserah, mau percaya atau enggak. Tapi saya datang ke sini mau ngomong sama kamu. Cari kerjaan yang bener, Vin. Jangan sampai kejadian kayak kemarin keulang. Kalau enggak, saya yang bakal bikin kamu nyesel. Kurang ajar lo ya. Gue pikir gue takut sama lo.
Rick, lu ada apaan tuh masih liatin? Hah? Serius amat? Kenapa? Rick, kenapa deh? Weh, wah ngeselin nih anak nih. Ditanya kagak dijawab-jawab. Mana sih itu anak? Bu. Saya keluar sebentar ya. Kamu jaga rumah saya diperketat. Kalau saya telepon kamu, angkat. Kalau saya suruh kamu datang, kamu langsung meluncur ya. Siap. Aman, Bu. Kalau itu mah bisa dikondisikan, ya. Aman. Permisi. Iya, Bu. Hati-hati ya. Aman. Penting. Ya Allah. Pakai lupa dicas lagi nih handphone. Ya, gimana nih ceritanya nih? Bisa kena omel nih gue kalau kagak diangkat teleponnya. Mau kagak mau, balik dulu ya bentar deh, ngecas dulu. Aman kali ya, tinggal bentar deh. Kayaknya usahaku buat mancing peneror itu biar muncul berhasil deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Ih, Dani gimana sih? Kan disuruh kalau ditelepon itu diangkat. Ini malah handphonenya mati. Ya ampun, ngeselin banget sih. Perlu dibayar juga. Iya sih. Hah? Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Aduh. Rina, berani kamu ya? Sini, berani kamu ya? Maksud kamu apa? Hah? Maksud kamu apa? Sayang sekali kedok saya harus terbuka sekarang. Tapi saya nggak akan bohong kok, Bu. Memang selama ini saya yang neror Ibu. Dasar kurang ajar. Hah? Maksud kamu apa neror saya? Hah? Dasar pembantu nggak tahu diuntung. Kakak saya pernah kerja di tempat Ibu. Namanya Ambar, kalau Ibu masih ingat. Tapi 2 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Gak ada kabar sampai sekarang. Keluarga saya juga sempat telepon ke Ibu. Tapi Ibu jawabannya dengan gampang bilang kalau kakak saya pindah kerja ke kota. Tapi saya nggak percaya, Bu. Tahu kenapa? Karena saya dan kakak saya itu dekat. Jadi nggak mungkin dia pergi tanpa ngabarin keluarganya. Lalu saya berpikir, apa mungkin ini ada hubungannya dengan kakak saya yang selalu menahan tangisnya di saat dia telepon? Mungkin ada yang nggak beres sama majikannya. Apa sih maksud kamu? Saya ini nggak ngerti loh. Kamu nggak usah ngelak lagi ya? Setelah saya kerja di tempat Ibu, saya makin yakin kakak saya tuh menghilang gara-gara Ibu. Awalnya saya berpikir gara-gara Davin. Tapi anak Ibu terlalu pemalas dan terlalu bodoh. Jadi saya yakin ini semua pasti ada hubungannya sama Ibu. Iya kan? Ngaku, Bu, stop! Kamu udah stalking saya. Pakai siap-siap. Kamu saya penjarakan. Silakan aja, Bu. Kalau Ibu pengen rahasia Ibu saya bongkar. Rahasia apa? Tentang catering Ibu. Setelah saya cari tahu, dulu catering Ibu nggak seramai sekarang. Dan saya curiga. Jangan-jangan Ibu pakai pesugihan ya? Coba masuk. Aduh. Aduh. Kepala aku sakit banget. Aku harus ngelepasin tali ini.
Ini di mana? Aku harus cari jalan keluar. Jangan-jangan kakak aku selama ini dikurung di sini. Kak! Kakak! Kak! Ember. Aku yakin Bu Ella selama ini pasti pakai pesugihan. Saatnya melakukan ritual dengan tanah kuburan yang udah aku siapin. Gara-gara lupa dan telat ritual besar, aku sampai dapat apes belakangan ini. Aku nggak nyangka Rina ternyata adiknya Ambar, mantan pembantuku yang udah aku jadikan tumbal 2 tahun lalu. Oke Rin, sampai ketemu ya. Udah teleponannya, Mbar? Bu, kenapa Bu? Terimalah jiwanya sebagai ganti kesuksesan dan kekayaan untukku. Terimalah, ini tumbal buatmu. Thank you.
Pesugihanku berhasil. Sudah 2 tahun yang lalu ternyata. Dan sekarang semuanya mulai runtuh. Usahaku menurun, gangguan mulai datang lagi. Itu artinya sudah harus kasih tumbal lagi. Apalagi bulan purnama tinggal sebentar lagi. Dan yang paling tepat untuk ditumbalkan ya Rina. Biar sekalian dia bisa reuni di akhirat bersama kakak.